warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kali ini kita akan menjumpai sebuah fenomena, atau kita akan ke sana ya, dimana kita itu menemukan sebuah fenomena bahwa di gunung sana, Mas. Nah, di gunung sana itu kabarnya itu ada sebuah kapal yang terdampar. Entah bagaimana tiba-tiba ada kapal di sana. Kapal yang terdampar di atas gunung sana. Betul, ya? Iya, betul sekali. Coba kita lebih mendekat, Mbak. Iya. Nanti kita akan naik. Kita coba ke sana. Jadi ini adalah jalan menuju ke gunung sana. Jadi kita butuh berjam-jam ya untuk ke sana, dan apalagi itu dengan posisi ini hutan. Jadi letak dari kapal yang terdampar itu di tengah-tengah hutan, Mas. Terus kabarnya kapal tersebut sangat besar dan ini merupakan kapal laut ya. Betul, memang itu kapal laut. Entah bagaimana itu kapal laut bisa berada di gunung. Apa ini ya? Mungkin pernah dengar sebuah cerita yang itu loh, Mas, kapal yang ditendang ke gunung. Nah, iya, seperti tangkuban perahu ya. Atau mungkin sebuah kapal dari Nabi Nuh, kita juga. Iya, kita juga kurang tahu. Nah, coba kita zoom, Mbak, di sana ya. Agak hampir di puncak gunung itu. Cuman ini agak berkabut ya. Iya, yang sangat disayangkan itu ini posisinya gunungnya ini berkabut, Mas. Jadi kemungkinan di lokasi sana juga nanti kita akan naik meskipun cuacanya cukup suasana ekstrim ya. Apalagi dengan posisi hujan dan juga berkabut. Teman-teman. Jadi agak tidak terlihat untuk. Iya. Jadi kita nanti langsung menuju ke sana saja untuk lokasinya. Untuk lokasinya nanti ada di sana. Nanti jadi simak terus saja untuk videonya, teman-teman ya. Jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham. Kemungkinan di lokasi sana juga terdapat beberapa, mungkin ada peninggalan dan sebuah penemuan mungkin ya yang belum digali, karena mungkin sebuah gunung itu tentu ada sebuah peninggalannya juga. Jadi kita akan ke sana ya. Mungkin kita langsung menuju ke lokasi ya. Iya. Oke, Mbak ya. Iya. Kita sudah hampir sampai di lokasinya, Mbak ya. Betul. Di sini kalian bisa lihat ya, kita tadi lewat sana. Lewat sana ya. Iya, jadi kita lewat sana. Terus akhirnya sampai di sini, Mbak. Iya. Ini nyamuknya juga banyak ya. Sudah mulai dekat ya, Mas. Sebenarnya tadi kita lewat bawah sana, terus masuknya lewat sini. Lewat sini. Nah, ini ada jalannya tadi, ini bekas kita masuk tadi. Jadi cukup ekstrim juga untuk jalan naiknya itu. Sangat luar biasa ya. Terus juga, Mbak, di lokasi ini juga katanya adalah sebuah tempat atau mungkin sebuah ada pengungsinya gitu untuk kapalnya itu, Mbak. Selain jadi yang Bengkalai itu memang ada penghuninya. Berarti kapalnya itu memang bukan kayak lantaran dibiarkan ya, Mas, tapi tetap dihuni dan dijaga. Ada yang dijaga meskipun itu di atas gunung. Di atas gunung. Sangat luar biasa sekali ya. Cukup capek juga untuk kita menuju sininya ya. Oh, ini Mbak, ada sebuah bangunan, Mbak. Oke, ada sebuah bangunan, Mbak, di sini, Mbak. Nah, itu teman-teman di depan sana ya. Nah, untuk di depan sini nih ada, sebelum kita masuk menuju ke lokasi. Di sini ada sebuah bangunan ya. Bangunan ini juga cara Belanda. Untuk mengalirkan air. Karena ini memang ini ya, Mas, daerah pegunungan ya. Iya, dan airnya itu memang dimanfaatkan dari era betul. zaman kolonial Belanda. Pada zaman lokasi ini terkenal untuk mengairi beberapa penduduk yang ada di bawah gunung ini. Ya, terus di sini bunda, kalau kita lihat jalannya cukup curam atau masih menanjak ya. Di sini pun banyak sekali nyamuk ya, Mas ya. Iya, banyak nyamuknya. Jadi ini teman-teman ini kayak kalau nggak usah kan sudah dekat ya, tapi ini tetap masih menanjak, teman-teman. Iya. Jadi teman-teman kita juga. Teman, hati-hati, Mas. Oh, itu, Mbak. Oh, sudah kelihatan, teman. Hati-hati, Mas. Nah, ini jalannya ini. Hati-hati ya. Gimana ya, teman-teman? Aduh, oh, ini di sini ya? Oh, di sini. Oh, ternyata teman-teman kita sudah sampai sini. Aduh, cukup capek, teman-teman. Karena ini memang cukup tinggi ya, dan jalannya juga cukup terjal. Jadi kita akhirnya sampai ke depan lokasinya,
Kemana mbak? Capek mbak? Oh itu teman-teman ya. Kabutnya. Itu teman-teman ya. Ini memang membuktikan memang kita berada di atas gunung. Itu ketok pucuk ya. Kelihatan sekali. Di atasnya pun itu ada bendera ya Mas ya. Jadi ada benderanya. Sangat luar biasa sekali. Kita tidak bisa mendekat karena Jalannya juga tajam agak ya. tajam betul. Jadi mungkin cukup sampai di sini mbak. Kita kembali saja kita ke bangunan Belanda tadi. Iya. Oke. Kita nanti di sana ya. Kita coba kembali ya. Terima kasih. Ini sangat curam sekali karena bawahnya kita itu adalah jurang. Tadi kita sudah coba tes ya Mas ya. Jadi ada batu kita gelindingkan pun itu langsung berbunyi. Berbunyi di dalam itu ada airnya. Iya. Aduh, hati-hati. Seperti ini jalannya. Turun juga ya, takutnya karena nanti kita kalau sampai sana itu terlalu malam juga untuk kembali dan juga jalannya juga. Aku masih jadi kita nggak sendiri tapi ada beberapa teman yang menemani kita karena jalannya yang cukup ekstrim. Jadi kalau kita kesini harus mengajak seseorang untuk saling menjaga satu sama lain. Nah, di sini mbak, ini adalah bangunan Belanda ya, yang kita sebutkan tadi. Terus di bangunan Belanda ini pun juga ada sejarahnya pada zaman dahulu digunakan untuk pengairan di tiga kabupaten. Soraka itu mbak. Soraka itu mbak. Ya Allah. Oke teman-teman, kita tes ya di sini. Ada tulisannya mbak ternyata mbak. Iya, ada tulisannya itu ada kayaknya tahun pembuatannya ya Mas ya. Ada tahun pembuatannya ya, yaitu 1929. Oh, di sini agak kabut Mas. Oh itu. Oh terlihat, iya, sangat terlihat jelas sekali ya daripada kita lewat belakangnya yang sebelah sana. ya. Terus untuk masjid kapal untuk kapal ini ternyata adalah sebuah masjid mbak. Iya betul. Nah masjid ini dipakai atau mungkin dibuat konsep menjadi kapal, dan ini memang berada di atas gunung, tepatnya di desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Kalau Mojokerto. mendengar sebuah kapal yang dijadikan masjid ini, saya teringat oleh seorang nabi betul. Atau kalau rumornya secara agama itu biasanya itu disebut dengan kapal Nabi Nuh. Yang zaman dahulu adalah waktu terjadi banjir bandang yang sangat besar, sampai pulau-pulau di seluruh dunia itu tergenang oleh air. Nabi Nuh itu mempunyai sebuah kapal yang memang sengaja dibangun untuk ditinggali beberapa dan untuk menyelamatkan umat manusia dan juga hewan-hewan, dan juga membawa biji-bijian untuk ditanam kembali jika mungkin nanti ada tumbuhan yang tidak hidup gitu. Betul. Sangat luar biasa ya. Mungkin cukup sekian Pak ya. Kita Iya. akhiri karena akan hujan teman-teman ya. Betul, karena ini kabut sudah mulai datang ya teman-teman. Awan juga sudah menunjukkan gelap gulita. Ya, mungkin kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.